Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Di sini saya dari Prodi Sejarah. Di sini saya akan membahas atau menjawab soal dari sejarah Islam. Yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang radikalisme? Jawabannya adalah, radikalisme adalah sikap fanatik kepada suatu pendapat serta menegosikan pendapat orang lain. Abai terhadap historitas Islam, tidak dialogis dan harfiah dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat. Yang kedua adalah, apakah benar Islam disebut radikal? Mengapa? Tunjukkan kapan seorang disebut radikal. Setujukah Anda disebut radikal? Berikan alasan yang rasional. Tidak, saya tidak setuju, karena Islam radikal adalah Islam yang telah keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Islam radikal tidak tanggung membunuh, bahkan rela mati. Contohnya, terorisme. Seorang yang dikatakan radikal yaitu yang pertama anti Pancasila, yang kedua anti kebenekaan, yang ketiga anti NKRI, dan yang keempat adalah anti Undang-Undang Dasar 45. Saya tidak setuju karena Islam bukanlah terorisme. Islam itu mempunyai peraturan yang baik dan Islam selalu menjalankan perintah undang-undang dan Pancasila. Soal yang ketiga adalah, bagaimana latar belakang terjadinya radikalisme dalam dunia Islam? Apa fakta historisnya? Jawabannya adalah, gerakan radikalisme bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong muncul gerakan radikalisme. Di antara faktor itu adalah, yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor sosial politik, yang ketiga adalah faktor eksternal, yang keempat adalah faktor ideologis anti-Westmisme, yang kelima adalah faktor kebijakan pemerintah, yang keenam adalah faktor media massa. Dan soal yang keempat adalah, jika ada pemimpin yang korupsi, apa hukuman yang pantas bagi mereka? Hukuman orang yang korupsi dalam agama Islam yaitu adalah hukuman mati atau dibunuh. Selain hukuman mati, ada hukuman qiyas atau potong tangan. Hukuman orang korupsi dalam negara Indonesia adalah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959. Perbuatan korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan yang paling banyak 1 miliar. Dan soal yang terakhir adalah, apa saja bentuk-bentuk radikalisme yang terjadi dalam dunia pendidikan? Bagaimana upaya deradikalisasinya? Jawabannya adalah, bentuk radikalisme dalam dunia pendidikan tidak semua berupa aksi kekerasan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Etika dan sopan santun yang seharusnya dijunjung tinggi semua pihak, baik oleh guru maupun siswa. Upaya radikalisme adalah hal yang pertama dapat dilakukan agar terhindar dari paham radikalisme adalah memperkenalkan dan memahami ilmu dengan benar. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu bukan berarti ilmu pengetahuan umum saja, tetapi terkait ilmu perilaku, sikap, dan keyakinan kepada Tuhan. Kedua ilmu harus diperkenalkan secara baik dan benar, serta seimbang dalam menciptakan kerangka pikiran dalam hati. Cukup sekian yang saya dapat berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.